Bismillahirrahmanirrahim. Cara membuat drop list pada sel Excel terpilih. Sebagai contoh yang seperti sini, ada vendor di sini. Kalau kita klik pada Sindoro CT, maka di sebelah kanannya ada pilihan Nusantara, vendor-vendor yang lain untuk transportasi. Demikian contohnya. Caranya adalah yang pertama kali Anda buat list sheet baru di sini. Silahkan diteruskan ke bawah, kemudian dikasih nama pada name box dengan data trans seperti ini, kemudian enter, kemudian kembali ke sheet semula. Ya, cara melakukan untuk membuat drop down list sebagai berikut. Kita delete terlebih dahulu. Kita ke sel yang akan kita buat drop listnya. Kemudian dari sini klik tombol data, data validasi, pilih list, kemudian klik source. Demikian. Kemudian arahkan kursor ke data list, scroll ke sini. Ya, sama dengan db_trans. Oke, klik ini. Klik OK lagi. Ini sudah jadi. Lakukan hal yang sama untuk local transport jika ada. Kemudian untuk co-driver kita buat juga satu persatu dari local transport sebagai contoh di sini. Untuk local transport kita buat data list dropnya seperti ini. Kita atur terlebih dahulu untuk weight-nya. Untuk mengatur weight secara otomatis bisa dilakukan seperti ini. Kita blok. Ya, kemudian pada tab home kita klik ini untuk wrap tag-nya. Kemudian arahkan pada sel, format, auto, fit, column width. Lebarnya kita sesuaikan. Selesai. Kita lanjut untuk membuat drop down list. Anda bisa atur untuk sejumlah 1 hingga 19 atau lebih. Kemudian kita kasih nama local trans. Penulisan pada name box tidak boleh terputus, harus disambung dengan underscore. Kita enter. Kembali ke sheet awal, lakukan hal yang sama. Klik data, data validasi, list, kemudian source-nya kita pilih pada data list. Nah, sama dengan local underscore trans. Kita klik ini kembali, oke. Maka sudah terpilih suatu pilihan 1, 2, 3, 4. Untuk menambahkan silahkan ke data list di sini. Timpa dengan vendor-vendor yang sesuai dengan local transport. Sebagai contoh seperti ini. Jangan lupa klik save. Kembali ke awal. Maka di sini untuk andong dan becak sudah terpilih. Lakukan hal yang sama untuk komponen yang ada di bawahnya.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih bersama javanetmedia.com di edisi video tutorial Visual Basic 6. Kali ini kami akan membahas tentang cara membuat form pencarian barang atau pencarian data pada Visual Basic 6. Oke, langkahnya adalah Anda bisa buka javanetmedia.com. Kami sudah membuatkan tutorialnya di menu VB6. Kemudian Anda cari tips and trick VB6. Di nomor 17 kami sudah membuatkan tutorialnya. Silahkan Anda klik di sini. Oke, caranya adalah kita akan membuat database dbjnm.mdb terlebih dahulu. Datanya seperti ini, kemudian kita membuat form VB6 dan masukkan coding seperti ini. Oke, langsung saja kita praktekkan pada video tutorial kali ini. Pertama adalah kita akan membuat database. Silahkan buka Microsoft Office Access. Di sini saya menggunakan versi 2007. Anda bisa klik blank database, kemudian secara default atau database yang kita gunakan berformat .accdb. Kita akan merubahnya dengan klik folder di sebelah kanan, kemudian kita save di drive D. Saya akan membuat folder dengan nama pencarian data VB6. Oke, kita save di dalam saja. Kemudian sebelum kita save, formatnya jangan lupa adalah .mdb. Namanya tadi dbjnm. Sedang klik OK. Kemudian klik create di sini. Oke, jika muncul seperti ini, kita close terlebih dahulu. Silahkan create tabel desain. Di sini silahkan masukkan seperti yang ada di website kami. Kode supplier, nama supplier, alamat, telepon supplier. Kode supplier, nama supplier, alamat supplier, telepon supplier. Formatnya data tipenya adalah teks semua. Untuk kode supplier kita menggunakan 6 saja. Nama supplier coba 100, alamat karena lebih besar 150, kemudian telepon kita gunakan 20. Kemudian diklik di kode supplier, kita buat primary key, kemudian kita simpan atau Ctrl S tvl supplier. Jika sudah muncul, silahkan klik 2 kali. Kemudian yang ada di website, kita harus memasukkan sampel data terlebih dahulu. Untuk mempersingkat, saya akan mencoba copy data di Excel. Kita copy, kemudian masukkan di access list. Oke, data sudah masuk. Kemudian kita close, close. Oke, kita coba cek di drive D, ada pencarian data VB6. Di sini ada dbjnm sudah terbuat. Kemudian langkah nya adalah kita buka program Visual Basic 6, buat desain form seperti ini, kemudian masukkan coding seperti di bawah ini. Oke, kita buka VB6 di komputer kita.
Oke, jika sudah, pilih standar exe, open. Ini adalah form yang nantinya akan kita buat untuk pencarian data. Pertama, kita harus menyimpan terlebih dahulu save project di folder yang sama dengan database. Tadi database-nya adalah di folder pencarian data VB6. Kita save saja, kemudian project 1 kita save. Kemudian seperti yang ada di gambar ini, kita harus memesan RODC, data grid, text 1 dan button. Kita tambahkan komponen terlebih dahulu. Ada Microsoft, Adobe Data, OnlyDB, dan data grid. Jika sudah, kita apply, close. Ini adalah Adobe DC 1. Kemudian data grid untuk memunculkan datanya. Kemudian masukkan teks 1 dan button 1. Dokumen 1. Untuk captionnya silahkan Anda masukkan sesuai kebutuhan Anda. Kami ganti dengan tombol cari. Oke, jika sudah, kita bisa running. Karena belum diisi coding, maka seperti ini belum muncul. Silahkan copy yang ada di website javanetmedia.com seperti ini. Kita salin, kemudian masukkan di coding. Oke, langsung saja kita runningkan. Oke, data sudah muncul ya untuk data TBL supplier seperti yang sudah kita buat pada Microsoft Access. Kemudian di sini kita cari contoh yang banyak yang sama adalah DA. Kita cari DA. Oke. Untuk nama suppliernya sudah muncul yang terdapat kata DA. Itu Honda, Daihatsu, dan Datsun. Coba aja. Datsun. Apa yang terjadi? Oke, jika di sini sesuai pencarian maka akan muncul Datsun seperti ini. Jika kosongkan maka akan muncul semua. Baik, demikianlah tutorial dalam membuat pencarian data di VB6. Ikuti terus tutorial kami lainnya di edisi video tutorial Visual Basic 6 di next video kita. Sampai jumpa.